Pak Erik, salah satu yang menjadi sorotan itu wasit. Waktu di Uzbekistan, wasitnya juga kena serbu oleh netizen kita, tapi tidak sampai seperti yang di Guinea. Nah, pertanyaan saya mungkin kita bisa lihat yang menjadi sorotan dalam laga playoff kemarin waktu itu ada 2 tendangan wasit mengeluarkan tendangan penalti untuk Guinea karena dianggap pemain kita Witan itu terlihat bahwa Witan Sulaiman dianggap melanggar di dalam kotak penalti, padahal dari rekaman ulang banyak yang melihat itu tidak di kotak penalti. Sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini kalau ada VAR, ketika dulu waktu melawan Uzbekistan kita dirugikan oleh VAR, ini kalau ada VAR mungkin tidak akan terjadi penalti. Pak Erik melihat ini gimana? Saya kecewa, saya sampaikan kenapa waktu AFC kan kita protes terus. Itu bukan nggak tiap pertandingan kita protes ya. Karena gini, jangan sampai kita ini juga disepelekan karena dianggap sebenarnya sepak bola kita belum standarnya mereka. Ini yang saya paling penting. Bahwa kita kasih signal, sepak bola kita bangkit dan sudah standar kalian. Ya, ini Dan yang kita ngerti. Iya, kita ngerti gitu. Makanya yang selama ini yang saya dengar kita jarang protes, saya bilang enggak, kita harus protes sekarang. Kita 5.000 ya bayar 5.000, kalau 10.000 juga bayar 10.000 US gitu. Masa kita selalu dirugikan? Maksudnya bayar apa Pak Erik? Kan memang kalau protes itu mesti bayar. Wow. Ada administration apalagi. Kita jalanin nggak apa-apa karena menurut saya jangan terjebak tadi paradigma seakan-akan kita ini bukan sepak bola yang standar internasional gitu. Nah ini yang kenapa. Waktu sejak Qatar sebenarnya Pak Erik juga sudah melayangkan surat protes waktu kan? sejak Qatar kan saya juga protes cukup keras gitu. Tapi kemudian berulang juga di waktu terutama ya protes terus. Protes terus? Iya, kemarin juga waktu tidak ada VAR kita sempat mempertanyakan, tapi jawabannya ya memang keputusannya tidak ada VAR gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita boleh bicara standar kita ya kan kalau AFC ada VAR kita VAR terus juga gitu. Ya sampai di playoff di Paris kemarin. Kan? Tapi kan yang saya nggak mau kan misalnya kemarin walk away parah kita. Ya kita harus menyelesaikan dan saya yang paling penting begini. Saya bilang ke pemain, ingat loh. Apa yang kalian rasakan hari ini ya jangan juga menjadi sebuah pemikiran wasit nggak akan berkembang juga nanti di segala pemain gitu loh. Yang berikutnya lagi Pak Erik, kan ini juga ada wasit di waktu pertandingan Guinea juga memerintahkan untuk tendangan penalti. Ini jelas enggak lah. Ya kan kenapa Konsintayong sampai dikeluarin ya kan? Yang satu bahasa Prancis, satu bahasa Korea nggak ketemu juga gitu, nggak tahu artinya apa. Tapi yang penting keluar kuning dan merah ya memang ini ya sesuatu yang menurut saya ya merugikan Indonesia gitu. Ini benar-benar secara telanjang sebenarnya semua orang juga bisa melihat bahwa ini bukan untung gagal. Iya. Untung gagal bisa di ya enggak. Ya kan kalau penalti beberapa kali dirugikan terus-terusan ya. I know, bukan itu poinnya sih. Tetapi memang bisa dibilang wasit sudah memberikan atau mengindikasikan sebuah kecenderungan yang tidak fair pada Indonesia. Nah pertanyaannya kan waktu itu ada Presiden FIFA. Ya. Wah, Gianni nggak ngomong apa-apa Pak Erik? Ya saya rasa sebagai presiden juga dia nggak boleh intervensi terlalu jauh lah. Apakah dia melakukan koreksi setelah itu saya tidak tahu. Ya kan karena otoritasnya kan saya nggak bisa. Tapi kan pasti ngobrol waktu itu berdua. Ngelihat wasit seperti itu kan pasti antara Pak Erik sama Presiden FIFA pasti what the. No comment. Kan nggak mungkin diem-diemen dong Pak Erik. Enggak lah. Enggak. Pasti ada semacam. Ya Gianni datang pasti dia ingin mengharapkan lebih. Dia ingin mengharapkan lebih? Ya untuk Indonesia ini GR-nya saya. Gitu. I know. Tapi soal wasit dengan waktu playoff di Guinea itu ketika kaliber Presiden FIFA hadir. Ya saya nggak bisa komen. Dia pasti komentar sesuatu cuman Pak Erik tidak mau mengatakan ya. Bukan sesuatu yang saya bisa buka share ke publik. Gitu. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Erik waktu di Guinea itu dramanya luar biasa. Sampai ketika Coach STY berdebat dengan wasit. Pak Erik tadi bilang ini satu bahasa Prancis, satu bahasa Korea. Dan kemudian STY diganjar kartu merah. Itu cukup lama dan sebenarnya pemain juga mulai keluar lapangan.
ada indikasi bahwa pemain Indonesia mau walk out. Menurut Pak Erik di situ ada pembicaraan seperti apa atau situasi seperti apa yang Ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium, ayo tetap main. Tunjukkan siapa kita. kenapa nggak walk out aja Pak Erik? Enggak lah, enggak. Saya rasa kita juga nggak boleh gini, ada kezoliman kita harus lawan. Tapi kalau kita walk away, saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi gitu. Jangan kita juga gara-gara satu kejadian atau dua kejadian justru kita men-setback sepak bola kita yang 1 tahun ini sedang berkibarnya gitu. Karena memang sempat dikatakan bahwa Hernando bilang, kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan, tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif. Itu. Pak, hebat juga ya anak-anak ini, mereka tetap Nah, ini yang gentle. saya bilang, Padahal makanya- sebenarnya bisa dibilang drop banget. Dan ini anak-anak muda yang saya bilang, makanya kalau tadi Rosi tanya apa review fisik dan mental. Bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih, ya itulah memang tidak mudah. Dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat, kita pupuk. Jangan juga tadi kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi ya ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan baik secara tim ataupun secara individu. Kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek, kalah dan bagus. Coach STY juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh nggak mau meninggalkan. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Erik? Ya dia menunjukkan gestur dia tidak Nggak mau keluar lapangan. Iya, dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu. Itu menegangkan sekali Pak Erik. Ya buat kita yang di sana lebih tegang lagi ya kan. Ya, kalau Rosi tahu suasana di stadium itu supporter Indonesia udah keluar kata-kata dari A sampai Z. Ya. Tinggal ditulis aja gitu. Ya tapi ya saya kecewa ya kita akan. Ini kan ada Kongres FIFA di Bangkok tanggal 16-17 saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di FIFA ya perlu ada perbaikan. Gitu. Sampai kemudian soal wasit ini tim anak-anak cerita, para pemain kita cerita bahwa Coach STY menangis juga. Pak Erik juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan ya iyalah dengan semuanya dengan perlakuan wasit ini. mereka yang luar biasa dengan prestasi ya makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis tegak kepala terus saya baru ngomong itu masa ikut nangis akhirnya saya nunduk aja deh. Saya hormatin aja mereka karena luar biasa gitu. Kayak apa Pak waktu itu situasi emosi teman-teman? Ya mereka nangis semua lah. Gitu. Ya karena mereka ingin tahu sebenarnya kita bisa lebih gitu. Pak Erik sendiri berkaca-kaca loh saya lihat mengingat waktu terakhir menceritakan pengalaman ini. Kan belum tentu kejadian lagi, ya kan? Kan kalau kita persiapkan Olimpiade berikutnya kan masih, nah talentnya mana? Kan nggak mudah. Ini yang U20 aja sekarang kita sedang siapkan kemarin uji coba sama China 2 kali, sama Uzbekistan, sama Thailand. Sekarang kita lagi mau kirim ke Prancis juga. Ini di sebuah turnamen U20 kita. Satu pool sama Italia, Panama, Ukraine. Gak apa-apa Pak Erik, ketum Jepang. PSSI juga boleh menunjukkan rasa sedih. Ya sedih dah. Saya ikut bisa merasakan sih, apalagi kita dapat gambar bagaimana Coach STY merangkul semua pemain dan di situ semua mereka bertangis-tangisan. Tidak ada yang lebih menyakitkan kalah ketika memang diperlakukan tidak adil ya. Ya, fair. Dan juga kita patut bersyukur ketika kita menang sama Korea pun ya kan saya juga sempat nangis waktu itu. Kenapa bersyukur nangis? juga. Kan menang ya bersyukur. Itu kan beda dong nangis waktu sama Korsel dengan ya sama-sama nangis lah. Cuman beda momen yang satu bahagia yang satu kejepit. Benar-benar. Tapi gini lah saya percaya kalau kita terus digojlok seperti ini kita akan tambah kuat gitu.
Dan bagus sebenarnya buat teman-teman Garuda Muda mendapat perlakuan ini sejak dini, ini akan melatih Dan mental gini, mereka. ingat waktu kita lawan Vietnam, kita menang 1-0 di sini, terus 6 pemain kita sakit, Ya. terus pergi ke Vietnam dengan jumlah pemain pas-pasan, menangnya lebih banyak. Ya itulah yang kenapa sejak awal saya membawa Argentina untuk bertanding sama tim Indonesia, ya salah satunya itu sebenarnya. Bukan hanya komersial atau tontonan, tapi memang ya kita harus melakukan sesuatu yang off the box ya, bagaimana mental ini jadi gitu. Ya. Dan saya yakin pemain-pemain ini 1-2 tahun ke depan akan lebih kuat lagi. Justru mereka menemukan tempaannya saat ini supaya mereka benar-benar menjadi lebih terbentuk Dan lagi itu yang dalam saya mau jaga sama liga-liga, mereka, pertandingan jangan lainnya. ketika mereka dihujat, mereka juga nggak bisa recover. Ya sama semua. Ya. Jangan juga ketika ada hal-hal yang merugikan kita dari wasit, di setiap pertandingan pun mereka, wah wasitnya, kita nggak akan tampil maksimal. Tadi Pak Erik mengatakan jangan apa-apa, pasti begitu wasit sudah kasih VAR dan tendangan penalti, itu biasanya pasti langsung drop. Iya. Itu yang harus mereka biasakan. Pak Erik, seusai jeda saya mau masuk ke dalam soal pelatih Sintayong. Karena belum pernah rasanya supporter bola itu meneriakkan yel-yel nama pelatih Coach Sintayong. Karena identik dengan keberhasilan timnas. Dan PSSI memperpanjang kontrak STY hingga 2027, tapi hanya omon-omon saja.